Perbedaan, aku nggak pernah ngerasa ada perbedaan sih. Jadi kayak biasa-biasa aja. Aku juga menjalankan ibadah puasa, nggak ada yang sampai lemes-lemes banget. Dan ya sekarang kan nggak tahu ya, kayaknya perputaran bumi semakin cepat. Jadi kayak dari pagi sampai sore juga nggak berasa. Sekarang juga udah jam segini gitu. Oke, jadi hari ini merupakan store ke-14 dari Manja Hijab Ivan Gunawan dan alhamdulillah bisa dibilang ini store pertama saya ada di mall. Dan karena memang mau masuk mall juga sedikit sulit karena harus ngantri, jadi akhirnya mall pertama yang kita buka adalah di Margo City Depok. Jadi kalau store-store sebelumnya aku ada di ruko atau di rumah gitu ya, tapi memang di Depok ini alhamdulillah Igun dapat store. Dan hari pertama ini kita bisa dibilang soft opening dan alhamdulillah dari tadi warga Depok khususnya wanita manja Depok juga sudah berdatangan ke sini. Jadi perbedaannya di antara satu store dengan store yang lainnya karena memang ini kita opening ada di Depok. Jadi aku menyiapkan 18 motif kerudung khusus dan eksklusif hanya ada di Kota Depok. Salah satunya yang aku pakai ini di sini nih. Jadi ini yang membedakan antara store Depok dengan store yang lainnya gitu. Apa sih Kak Igun dalam arti setiap store tadi itu punya ciri khas dan cerita yang ada Ya, ceritanya nggak? jadi Manja Hijab itu memang kita 60% adalah di kerudung dan 40%-nya ada di koleksi busana. Dan kenapa aku bertepatan juga bukanya di dalam Ramadan karena memang di store aku juga baru aja mengeluarkan tren busana hari raya. Jadi kalau misalnya teman-teman media kadang suka nanya tren busana hari raya seperti apa sih? Nah, yang ada di store inilah busana tren hari raya dari Ivan Gunawan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya motifnya seperti apa sih yang berbeda. Nah, jadi kalau di store aku ini per 2 minggu sekali kita datang sekitar 30-an motif gitu. Karena memang aku sedikit agak was-was dengan adanya pencurian motif atau diduplikat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi memang perputaran dari motif kerudung aku sendiri di store aku tuh begitu cepat gitu. Tahunya berapa takut ada orang yang jahat gitu ya? Iya, karena sering banget terjadi gitu, ada penjualan di aplikasi-aplikasi atau di e-commerce gitu. Karena kalau misalnya kerudung aku ini kan harganya startnya di 229.000, tapi aku nemu ada kerudung yang harganya 50.000, 70.000 gitu. Jadi sekarang kan udah canggih ya, jadi kayak motif aja di scan ulang aja udah bisa gitu. Jadi untuk mensiasatinya yang pertama dari setiap motif aku juga memang ada barcode-nya dan perputaran dari kerudung itu sendiri aku buat lebih cepat supaya perputaran yang ada di toko juga lebih cepat. Apa yang membedakan produk Kak Igun ini original nih baik Ivan Gunawan sama perusahaan Kak? Susah ya aku bilangnya ya karena namanya orang yang nyontek kan pastinya kan dengan caranya masing-masing. Tapi kalau di kerudung aku pasti ada nama manjanya, ada nama Ivan Gunawannya gitu dan kita punya dua primadona di sini, ada kerudung voile sama ada kerudung sutra gitu. Jadi store ini bisa dibilang jadi kayak one stop shopping. Ada 2 brand sebenarnya, ada 3 brand di store ini, ada Manja Hijab, ada Ivan Gunawan Privé, dan ada Khalif Menswear buat busana prianya. Gitu. Kalau untuk Ramadan sendiri lebih cenderung seperti apa sih? Jadi kalau misalnya berbicara koleksi Ramadan, tahun ini aku terinspirasi dari perjalanan aku ke Jordan pada waktu itu. Jadi kan Ivan Gunawan kan lagi identik dengan mataharinya gitu. Jadi kalau misalnya diperhatikan motif-motif dari seri raya ini adalah adaptasi dari bentuk lain dari bentuknya matahari gitu yang aku buat. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini dari motif-motif dari bentuk cahaya matahari gitu. Jadi seperti itulah, ada juga dari arsitektur karpet, dari arsitektur bangunan. Nah, salah satunya ini juga seperti ini. Jadi ini kayak lambang-lambang simbol-simbol dari matahari yang memang aku jadikan busana tren hari raya. Harga paling mahal dan paling murah berapa Kak? Kalau aku kan kalau posting di Instagram kan suka bilang wah harganya mahal banget. Justru aku berusaha brand ini harganya sangat friendly banget gitu. Jadi harganya itu startnya dari 200.000.
Kalau di Manja tuh paling mahal harganya di sekitar 1,5 juta, itu udah dapat dress, udah dapat terusan gitu. Jadi buat aku memang sangat affordable banget sih gitu. Sebagai from designer pernah nggak sih Kak buntu nih inspirasinya, terus gimana cara bangun? Kalau buntu sih alhamdulillah nggak pernah ya, karena ini bentuknya konsepnya retail. Jadi dalam 1 tahun tuh kita ada berapa kali keluar koleksi. Jadi koleksi ini dibuat dari 1 tahun sebelumnya. Jadi karena saya juga memang sekarang sudah bekerja dengan tim, jadi alhamdulillah sih nggak pernah ada buntu ya gitu. Jadi kalau misalnya satu koleksi itu bisa sekitar 60 item baru gitu, dan keluarnya secara berkala. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini juga aku akan mengeluarkan seri aksesoris. Jadi ada sepatu, ada tas, ada casing handphone, ada ikat pinggang, ada topi, dan jadi lebih komplit lah, orang bisa datang ke tempat aku. Dan aku juga nanti akan ada season baju dingin, buat baju travel gitu. Jadi benar-benar ingin memenuhi selera dari wanita muslimah di Indonesia. Untuk motif sendiri, satu motif, satu seri atau seperti apa sih, atau banyak? Atau cuma Kalau dua, store-nya kan sekarang ini store ke-14 ya, 14 apa ke-13 gitu. Jadi ya sebenarnya satu seri juga dibuatnya sudah banyak, udah ribuan gitu. Tapi kan memang harus disebar ke seluruh store yang ada di Indonesia. Pak itu kalau yang di mall kan pertama ya nih. Ya. Alasannya kenapa sih pada dapet? Terus selanjutnya gimana? Alasannya kenapa? Karena memang masuk mall itu kan waiting list ya gitu, dan aku senang banget bahwa Margo City punya space yang memang bagus buat aku gitu aja sih. Selanjutnya mau di mall-mall Insya Allah harus ada di mall selanjutnya gitu, ada di mall-mall besar gitu, supaya aku kan memang dari 6 tahun yang lalu belum ada store di Jakarta gitu. Jadi ini mungkin salah satu store yang lebih mendekati ke Jakarta. kan setiap Ramadan itu memang apakah menjanjikan dengan mengeluarkan baju muslim dan hijab itu sendiri? Kalau menjanjikan sih pasti ya, karena ibarat kata Ramadan ini ya saatnya kita nyayur ya, saatnya kita menabung untuk kebutuhan 1 tahun ke depan gitu. Jadi memang koleksi hari raya ini benar-benar koleksi yang dipikirkan jauh-jauh hari, dipikirkan lebih solid. Dan kita juga kemarin fashion show di Garis Putih bisa dibilang 2 bulan sebelum Ramadan gitu. Jadi kita udah open PO, kita udah kirimkan desain-desain terbarunya ke agen, ke reseller gitu. Jadi supaya perputaran bajunya juga lebih cepat gitu. Evan, yang launching ini lagi ada promosi nggak gitu? Kalau promosi, kalau aku nggak salah hari ini ada yang sale 30%, ada pembelian ada diskon 10% juga, jadi macam-macam sih. Dan kita juga memberikan banyak voucher gitu. Dan tanggal 31 Maret nanti baru ada grand openingnya, insya Allah nanti akan ada Lesti juga di sini, ada finalis Miss Mega Bintang aku juga di sini, jadi ya insya Allah ramai lah. Kak, sedikit dong, ini hari pertama puasa tapi Ya. tetap produktif dari seorang Kak Igun. Kalau aku ini mungkin pertama kalinya dalam hidup aku nggak ngambil acara sahur, aku nggak ngambil acara buka puasa, karena memang dia memang lagi mengurangi aktivitas yang ada di televisi, karena memang pengen sudah saatnya aku fokus ke brand-brand aku gitu. Dan bulan puasa kan aku harus roadshow ke tokonya, ada 14 nih, jadi setiap weekend tuh aku harus keliling ke store-store aku, yang itu pun nggak cukup gitu kan. Jadi memang sengaja nggak ngambil acara sahur dan buka gitu kan. Jadi ya udah fokus. Tadi habis syuting Brownies juga langsung sini gitu. Jadi memang lebih fokus ke karir aku sesungguhnya. Pensiun Kak, dibilang Pensiun, pengen pensiun tapi dilarang terus, ya kan? Diteleponin, didatengin ke rumah gitu kan. Padahal kemarin aku sempat healing agak lama, sekitar 3 bulan lah aku break syuting, dan ternyata aku bisa gitu. Tapi ya udah, masih ada kesempatan, jadi aku cukup ambil Brownies aja setiap hari. walaupun nggak stripping sahur buka, tapi kan tetap tadi keliling 14 store, ngurus usaha Kak Igun kan juga Ya. nggak mudah ya. Ya. Ini jaga stamina-nya selama puasa gimana Kak? Nggak jaga apa-apa ya gitu. Tadi aku pagi sempat ke klinik dokter Cici, sempat setrika-setrika perut, sempat ya menghabiskan banyak waktu untuk usaha sih, karena kebetulan habis hari raya aku juga ada buat pemilihan Miss Mega Bintang gitu. Jadi waktunya banyak tersita gitu kan. Kalau misalnya aku harus ngambil sahur, berarti kan paginya aku jadi lebih ngantuk, jadi lebih capek. Terus udah gitu kalau ambil buka aku nggak bisa datang ke sini gitu kan, daripada aku ambil satu kerjaan tapi aku cuma bisa
hari apa aja gitu kan, nggak enak sama teman-teman yang lain gitu. Berarti totalitas memang nggak mau ngambil acara di TV baik itu bukan. Alhamdulillah sih nggak ngambil sih gitu. Ya semoga cukup ya, cukup rezekinya gitu. Jadi di saat teman-teman aku pada nyayur punya rezeki di bulan puasa, karena kebetulan aku nggak ambil ya, insya Allah aku cukup sih. Yang perbedaan bulan puasa tahun ini gimana Kak Igun? Ada mungkin? Perbedaan, aku nggak pernah ngerasa ada perbedaan sih. Jadi kayak biasa-biasa aja. Aku juga menjalankan ibadah puasa, nggak ada yang sampai lemes-lemes banget. Dan ya sekarang kan nggak tahu ya, kayaknya perputaran bumi semakin cepat. Jadi kayak dari pagi sampai sore juga nggak berasa. Sekarang juga udah jam segini gitu kan. Jadi ya alhamdulillah lah bisa menguruskan berat badan lagi, karena kemarin sempat kendor, sempat males-malesan. Jadi sekarang balik lagi ke track gitu kan. Jadi ya insya Allah bisa menjalankan dengan banyak aktivitas.